Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada malam yang cerah ini kita bersama-sama dapat menghadiri sholat isya berjamaah dan sekaligus mengikuti pengajian yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarrom Al-Ustadz Kiai Haji Endang Abdul Jalil. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Bapak-bapak serta ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Ketua RW 26 yang pada saat ini berhalangan hadir karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka titip salam dan alhamdulillah atas kehadiran Bapak serta ibu-ibu sekalian untuk meramaikan, untuk menggairahkan pengajian dan hadir untuk membuat semangat kita di akhir tahun ini menjadi akhir tahun yang lebih baik. Karena pada umumnya kalau kita lihat berita-berita di negara kita ini tiap akhir tahun Masehi banyak bencana, banyak musibah. Apakah mungkin ini menjadi muhasabah seperti tema pada malam hari ini, yaitu muhasabah akhir tahun sebagai momentum perbaikan amal soleh yang lebih baik. Dan terima kasih kepada bapak-bapak serta ibu-ibu yang berkenan hadir dengan penuh semangat dan penuh kesungguhan untuk nanti kita mendapatkan pencerahan untuk mengukuhkan akidah kita, keimanan kita, dan ketakwaan, meningkatkan ketakwaan kita, dan tentunya menumbuhkan, menambahkan ilmu yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita di dunia ini, yang insya Allah nanti kita dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan ceramah dari Al-Mukarrom Al-Ustadz Kiai Haji Endang Abdul Jalil. Maka dari itu terima kasih, mudah-mudahan nanti dapat didengarkan, dapat diperhatikan, dan insya Allah ilmu-ilmu itu kita amalkan bersama-sama. Mungkin cukup sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Bapak Munawar Khalil yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian untuk sambutan yang kedua, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Surahman, Bapak Ketua DKM Al-Muhajirin. Kepada Bapak Asep Surahman dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u lima qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita sehingga pada saat ini di sela-sela kesibukan bapak-bapak dan ibu-ibu kita masih diberikan kesempatan, waktu, dan kekuatan sehingga bisa menghadiri acara ini.
Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan, naungan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpah curahkan kepada baginda tercinta, sosok manusia yang paling utama dan paling mulia, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in hingga sampai kepada kita semuanya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Bapak Kiai Haji Endang Abdul Jalil yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah datang. Yang terhormat juga Ketua Yayasan Pak Haji John Hadi dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Geria Mitra Posindo ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya sekali lagi Allah mencurahkan rahmat dan berkahnya bagi kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada saat ini tidak akan banyak yang saya sampaikan, hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah sudi menghadiri acara ini. Mudah-mudahan kehadiran kita saat ini bersamaan dengan datang dan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Sekretaris RW bahwa biasanya di akhir tahun itu, bahkan kemarin dari awal Desember itu bencana sudah mulai. Entah kenapa gitu. Apakah itu kebetulan atau ketentuan Allah? Wallahu a'lam. Apakah itu penyebabnya kita sendiri sebagai manusia atau emang alam sudah tidak bersahabat lagi dengan kita? Itu semuanya hanya Allah yang tahu. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Yang penting kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu mudah-mudahan di penghujung tahun ini yang biasanya kita adakan dengan hura-hura dan lain sebagainya sehingga melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita saat ini menjelang pergantian tahun Masehi ini, mudah-mudahan sekali lagi Allah mencurahkan rahmatnya bagi kita semuanya. Sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan selamat menyongsong tahun baru yang penuh dengan harapan, impian, keinginan dan cita-cita. Jadikanlah tahun kemarin ini sebagai pengalaman dan kita jadikan tahun depan adalah sebagai tahun harapan. Walaupun katanya akan terjadi resesi, wallahu alam. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau Allah tidak, hanya Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi itu semuanya sudah ada ketentuannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kita di sini mendatangkan dan membuka pintu rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kealpaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih pada Bapak Asep Surahman yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin rahimakumullah, sebelum ke acara inti kita akan sama-sama mendengarkan tausiah. Namun sebelum itu akan dibagikan dulu konsumsi untuk jamaah. Ada Bapak Ibu? Konsumsinya? Oh ya. Ayah kalau Mbak Toto ya. Biasanya yang hadir relatif banyak ya, namun beberapa hal mungkin tidak bisa hadir, baik yang hadirnya secara online, alhamdulillah. Yang hadir online itu cuman 5. Mangga, yunkeun pantosanana ka barudak kanggo bagikan ya. Hatur lumayan untuk konsumsi pada malam hari ini dipersembahkan dari siapa Ibu sponsornya? Ada? Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti acara ini sampai dengan akhir ya, sampai dengan ditutup dengan doa sama-sama.
Untuk anak-anak ada konsumsi khusus ya, snack untuk anak-anak. Kade jaket oranye ke bagian. Waras itu. Kalem konsumsi seueur. Atas cekap. Kade MC kade kaliwat. Bagi jamaah yang rada ngantuk silahkan bisa buat kopi tapi sendiri ya. Ada dispenser, ada kopinya. Silahkan bisa. Bisa bikin tapi sendiri, mohon maaf ya. Atas Ibu dibagikan? Atas, alhamdulillah. Insyaallah acara tidak akan lama sampai dengan pukul 21.30. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara ini sampai dengan akhir acara. Ya. Untuk konsumsi silahkan bisa sambil dinikmati hidangan ala kadarnya ya. Walaupun tidak berbentuk nasi padang, tapi ini cukup mengenyangkan. Ya, cukup mengenyangkan. Kalau 2 kata Pak Toto. Tapi kayaknya 1 juga udah cukup lumayan. Ya. Hadirin rahimakumullah. Atas Ibu? Atas. Mangan teu acan tiasa nyusul. Hadirin rahimakumullah, untuk acara inti kita pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan tausiah kaitan dengan muhasabah akhir tahun yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Endang Abdul Jalil. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Ussalli wa usallimu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra' kitabak kafa binafsika liyawma 'alaika hasiba. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al mukarramun, alim ulama, asatid wa asatidah yang saya muliakan, Bapak DKM beserta seluruh reng-rengan yang saya hormati, Bapak pengurus wilayah, Bapak RW, Bapak RT, beserta segenap kepengurusan yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Biidznillah wa biinayatillah wa biqudratillah, tepat malam Sabtu tanggal 30
bertepatan dengan tanggal 4 bulan Jumadil awal atau Jumadil akhir? Jumadil awal, Jumadil akhir, ya, Jumadil akhir. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Masjid Al-Muhajirin. Betul? Al-Muhajirin. Bisi Pak Baliut yang Mujahidin. Beda sakedik. Mujahidin, Mujahirin. Sebelum melanjutkan acara ini, pertama saya mengucapkan jazakumullah ahsanul jaza. Mudah-mudahan tadi setiap nama saya disebut, saya mengucapkan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya tidak tahu ada tulisan Kiai Haji Nang Abdul Jalil. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, mudah-mudahan benar-benar saya jadi kiai yang hatinya penuh dengan keyakinan, otaknya penuh dengan pengetahuan, dan segala tingkah lakunya menjadi qudwah, jadi uswah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berat, Pak. Dan saya pernah dipesankan oleh kiai saya, guru di sana dulu ketika mondok, ya, disebut kiai teh minimal boga santri hiji atau dua. Ari ayeuna simkuring tong boro-boro santri ngaji takbir takblik akbar wae geus 13 tahun henteu, ngan kulantaran silsilahna teh dipaksa kieu. Ari usia di bawah simkuring, ari ilmu saluhureun. Cek orang Arab, sogirus sinni wa kabirul ilmi. Usianya masih di bawah saya, tapi ilmunya luar biasa. Siapa? Ustadz Cecep. Kasim kuring biasa. Ari dipanggil Ustadz, masim kuring gak biasa, teu nanaon Pak, Ustadz. Tapi nu tadi ditolak, ditampi ku simkuring, langsung dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan doa dari warga masyarakat, warga Masjid Al-Muhajirin, mudah-mudahan malam ini dikabul ya Allah. Da eukeur ngarintis marek muka pasantren di Garut ngancan boga modal. Naon modalna? Waktu, bukan duit. Modalnya waktu. Ari jadi kiai mah kudu ngeloni santri 24 jam. Ya. Jangan sudah punya pesantren tinggalkan duduk di sana di dewan enak-enakan. Baheula keur zaman awal reformasi kan loba nu siga kitu. Santri na bubar, pondok na bubar, kiai na tamat. Ya. Pernah siga kitu. Pernah. Nah, ditusuk saya diajak untuk silaturahim dengan bapak dan ibu semua, saya nggak bisa menolak. Cuma menggeser waktu, mohon maaf. Biasanya bapak sama ibu malam terakhir menyambut malam awal tahun baru, acaranya digeser tesawios. Enjing aya keundeuy we. Ayeuna aya, enjing aya. Dasim kuring naros tadi ka Ustad Ade. Biasanya Pak Ustad paminta khataman di dia gitu kan. Muhasabahnya kok khatam Al-Qur'an sadayana alhamdulillah. Intinya yang positif-positif biar anak-anak kita tidak terkontaminasi. Karena di kita itu kadang-kadang lumrah. Kalau sudah didukung oleh banyak orang, yang salah aja dianggap siga bener, dianggap bener. Simkuring 24 tahun aya di Bandung, sugan geus pernah keluar weh malam tahun baru sakali mah teu acan. Pun bojo alhamdulillah teu nyuhunkeun, anak budak-budak teu nyuhunkeun. Ya. Di mana? Ah di imah we ngaguher. Rek maun tahun baru, rek malam tahun anaon oge. Ya. Tapi malam ini biqudrotillah wa biinayatillah sakali deui alhamdulillah simkuring tiasa silaturahim sareng bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wios ibu bahasana dicampur-campur wios Pak. Atau sabilih gitu kan.
Beling katedral aya surat Ustad teu ngarti. Bapak di Bandung geus sabaraha tahun? Di tahun 2000 Ustad 22 tahun can bisa Bandung geus balik deui ka ditu lah. Tong cicing di dieu. Naon sababna? Bahasa itu penting, ya kan? Ieu mah bahasa teu ngarti-ngarti, teu daek diajar da bahasa mah seni kudu daek diajar. Sok budak teu bisa eutuna di Inggris, da balik ka dieu capetang we bahasa Inggrisna. Simpen di Arab, bakal bisa naon adat istiadatna, kebudayaanna, bahasana didinya, bahasa eta insya Allah. Aimut simkuring di papatahan ku Profesor Muhiban ti Payun, ya, keur kuliah. Jadi kalau boga budak, Ustad tong loba kamana 2 we ayeuna mah titipkeun setelah iman, ya, imannya diperkokoh, imtaknya diperkokoh, titipkeun we di mana kuasai bahasa. Kayak gestina bahasa kare karena teknologi gitu. Ijazah manuturkeun. Beliau profesor kami mapatahan ka simkuring dan dipraktekkeun ku simkuring. Alhamdulillah. Tina bahasa bisa naik karena nguasai bisa teknologi, kadituna nguatkeun iman sareng Islamna diawali ti bumina masing-masing. Janten siga kitu Ibu. Silsilah simkuring teu ujug-ujug datang ka dieu teh. Tah tadi ngobrol satu acana ba'da Isya sareng PDKM sareng pengurus di dieu. Itu yang membuat saya regreg mah kitu. Begitu tadi assalamualaikum kakatuhu masih kuring teh masih saeutik kak sangagibegna ka kanan sesuai dengan akidah dengan kaidah assalamualaikum tong waka kitu teuing dada teh begitu ka kiri dibere bebas assalamualaikum warahmatullah ninggal kapalih ditu eta jamaah cek sim kuring ieu aya 7 baris sim kuring di mana kalau datang ka hiji masjid geus ninggal di eta masjid subuhna pinuh Isakna pinuh, keun bae ari duhur mah da keur maisya salatna di kantorna masing-masing. Karena alhamdulillah di Bandung ayeuna setiap kantor tidak ada alasan bapak-bapak untuk tidak salat berjamaah. Bapak yang kerja di pos ada masjidnya di setiap kantornya. Bapak yang kerja di bank ada musolanya. Bapak yang kerja di mall ada masjidnya. Tong hariwang di Bandung mah masjid loba. Ngan hariwang teh masjidna loba nu ngeusianana geus mulai malalunur. Itu yang harus dihariwangkan. Ari jamaah muhajirin tadi ngambil Ustad alhamdulillah kalau subuh ya. Bahkan Ustad Cecep katanya kan 2 minggu juga sekali ngisi di tempat ini. Itu guru saya ya. Itu saya kalau lagi di Mekah Bu ada masalahnya ya misalnya masalah fikih yang itu masalah baru saya langsung kontak Ustaz WA tolong buka dalam kitab ini maknya ke Arab membawa kitab kan temawa kitab deui ini ada permasalahan begini dibuka oleh beliau disampaikan pada potokeun da jelema ayeuna mah kudu bukti halamanana jelaskeun tuliskeun musonif kitabna saha dikirimkeun tah kitabna cek sim kuring teh aya ayeuna. Misalkan kalau ada permasalahan Pak, karena setiap keberangkatan itu pasti saja kita mendapatkan hal-hal baru, ilmu-ilmu baru. Allah mengedukasi saya, Allah mengedukasi jamaah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Malam ini juga mudah-mudahan, toh walaupun saya mengupas, ya, apa yang dikupasnya? Saya hanya ingin mengajak diri saya, ibu semua yang hadir di tempat ini, kita sama-sama bersyukur flashback ke belakang. Setahun yang lalu, tepatnya mungkin tanggal sama 30 malam 31 atau 31 malam 1. Banyak mana yang Allah berikan kepada kita antara nikmat ya, dengan mudarat. Dan saya yakin lebih banyak nikmat yang Allah berikan. Cuma sayang kitanya yang kurang pandai bersyukur. Sehingga Allah lewat surat Ar-Rahman 31 kali Allah mengulang-ulang kalimat itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yuk beres dari tempat ini. Kita buka surat Ar-Rahman.
Silahkan Ar-Rahman berbicara tentang marojal bahraini yaltaqiyan, itu berbicara tentang lautan. Tapi tarik dari surat Ar-Rahman kepada keluarga kecil kita yang bernama rumah tangga. Sebagai bapak yang bertanggung jawab dunia akhirat terhadap istri dan anak-anaknya, betulkah bapak sudah bersyukur mendapati istri yang begitu luar biasa taat patuhnya ke bapak? Seorang istri yang dianugerahi oleh Allah seorang suami, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk cari kelebihan suami 31 sebagaimana fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang manakah lagi kata Allah yang akan didustakan oleh Anda? Ya. Kan surat Ar-Rahman berbicara nikmat yang luar biasa Allah berikan itu Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamahul bayan. Baru nantinya di tuntunganku kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi alla tukadziban, berbicara tentang langit, berbicara tentang bumi, berbicara tentang isi bumi. Sekarang saya mengajak dari surat Ar-Rahman itu karena rahmat yang paling besar. Nikmat yang paling gede Allah berikan adalah Ar-Rahman, 'allamahul bayan, Al-Quran yang ada di hadapan kita. Maka apakah dalam keluarga kita termasuk orang-orang yang ashabul Quran, sahabat Quran atau belum? Oh sudah Ustaz, alhamdulillah. Meningkat lagi, apakah ada hubungan korelasi ketika saya baik sama tetangga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran? Semuanya digali. Mudah-mudahan malam ini betul-betul jadi muhasabah. Sehingga 2023 usia kita berkurang, jatah usia kita berkurang. Usianya bertambah, jatahnya berkurang. Maka kedewasaan kita, kesadaran kita dari mana datang, sedang apa sekarang, mau ke mana setelah ini, dan untuk apa kita diciptakan, itu terus dipertanyakan oleh kurung kakuring. Kurung kakuring. Punten, Bapak paham? Ini kurung. Ini jasad kurung. Kuringnya ada di dalam. Pertanyakan dari kurung ke kuring itu, nah geus pantas dengan memakai jas, pakai sorban, pakai peci, pakai baju yang sedemikian rupa. Ngobrol di depan bapak dan ibu, menyampaikan ayat-ayat Allah yang dimana yang menyampaikannya saja dia hanya pandai mengatakan tapi sulit untuk melakukan. Bukankah Al-Quran sudah mewanti-wanti bahwa yang demikian itu kabura maktan indallah an taqulu ma taf'alun. Kau ucapkan kepada orang banyak tapi kau sendiri tidak melakukannya. Bukankah Al-Quran berbicara seperti itu? Ditegaskan oleh Nabi kalau ada yang seperti itu, di antara yang tanpa hisab masuk neraka tanpa hisab adalah seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai, seorang yang ilmunya luas. Dia pertama kali dimasukkan ke nerakanya Allah tanpa dihisab, langsung dilempar. Protes. Kenapa? Karena merasa tanggal 30 ada di Masjid Muhajirin di hadapan para hadirin. Tapi nawaitu berangkat dari rumahnya hayang kapuji. Nawaitu berangkat ke rumahnya hayang menang materi. Maka kata surat Al-Isra tadi yang saya bacakan, Iqra kitabak. Iqra kitabak. Pulang dari rumah, dari masjid ini ke rumah masing-masing. Iqra kitabak, baca catatan amalmu. Ada di masjid ini karena era dengan Pak DKM dan Pak RW. Datang ke masjid ini karena ini dan itu. Bukan li'ila'i kalimatillah, bukan limardotillah,
maka itu sia-sia belaka yang seperti itu. Kalau bahasa orang Garut mah capek gawe teka pake. Bahasa Al-Qur'annya tegas, kata Allah. Amilatunna, surat apa? Surat Al-Ghashi. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah. Begitu. Sia-sia. Kalau bahasa ta'limnya gimana? Kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya fasiru a'malul akhirah wa kam min amalin yatasawwarul akhirah fasiru a'malud dunya. Was kade. Ya, saya yakin ustadz-ustadzah yang setiap hari di sini mengajarkan ilmu bagi anak-anaknya, atau bagi bapak dan ibu yang baru ketemu dengan Iqra, kalau ada di masjid ini, ada jamaah yang hadir pada kesempatan ini, atau bahkan tidak hadir karena malu, setiap tahun suka diadakan khataman dan dia belum bisa ngaji Al-Quran, kemudian diajarkan oleh ustadzah, diajarkan oleh ustadz yang biasa sehari-hari ngajar di sini, bukan seperti saya yang datangnya kadang-kadang. Maka ketika dia mengajarkan itu, dan yang diajarkannya itu masuk kepada kategori khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, itu janji dari Rasulullah. Kalianlah yang sedang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an yang termasuk golongan orang-orang yang baik. Ya, jadi tadi jangan sampai kita kumpul di tempat ini meluangkan waktu nonton TV, ya, yang harusnya bercanda dengan keluarga, ada dibawa masjidnya ke sini tidak mengangkatkan kakinya, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, tapi datang karena era, datang karena biasa, maka di sini perlunya tajdidun niyah, memperbaharui niyah. Jangan sampai tadi cek urang Garut capek gawe teka pake, cek Al-Qur'an amilatun nasibah, kata ta'limu ta'lim, kam min amalin, berapa banyak amal perbuatan yang seakan-akan itu adalah perbuatan akhirat tetapi tidak menjadi investasi untuk kehidupan akhirat, dia hanya menjadi amalan dunia saja. Mana contohnya? Ada ngaji amalan akhirat, ada di masjid amalan akhirat, di masjidnya hanya dipakai gibah, di masjidnya hanya dipakai ngobrol, di masjidnya hanya dijadikan mengeraskan hati, ya. Tidak sedikit kan sekarang masjid dijadikan tempat lawakan. Garing Ustaz nang mah serian ngajina teh. Timiti sampaikan ke akhir teh semangat teh siga kitu, garing ngajian. Dek naon nulis muhasabah ari bapak jeung ibu jeung saya dionang ka dieu erek seserian mah geus we ngonang si Ohang. Karek ningali beungeut teh kan kesayang seuri. Geus we ngonang Mbah Emok. Bang Emok teh sa Cepiah. Kan eta geus jadi mubalig. Ayeuna mah geus we ngonang nu kitu. Da sim kuring mah ngaji ka mana oge mawa tasbih. Naon sieun cek ayat Al-Qur'an anu tadi. Kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Cilaka kau digejret ku Allah, dialungkeun ka neraka pangheulana. Lamun naon ngomong tapi tidak pernah memberikan contoh. Datang tapi hanya ingin popularitas, datang hanya ingin ngejar-ngejar materi. Ustadz yang pertama dialungkeun ka neraka tanpa hisab. Jelas? Jelas Bu? Ya, orang lanjut. Ya lanjut dan mereka jam 8 atuh. Tadi dinya sampai jam 10 sesuai mah sampai jam 21.30 aya keneh waktu 30. Keur nyarekan saha? Nyarekan diri, lain nyarekan Bapak. Nyarekan diri, keur ngingatkeun diri. Cuma di hadapan bapak-bapak semuanya. Kenapa? Karena sekarang ngaji itu apa bedanya pengajian kalau tabligh buat? Ya udah dengan lawakan. Ya. Sementara Al-Qur'an ngajak falyadhaku qalilan wa yabku katsira. Tong loba teuing seserian, tapi kudu loba ceurik. Ceurik naon jeung ceurikan diri.
Alhamdulillah kalau hari ini kita sudah umur 70 tahun, alhamdulillah. Taruhlah dikurangi 15 tahun mulai baliknya berarti 55 tahun kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kata Allah, kau apakan umur yang 55 tahun itu sampai 58 atau 60 tahun kau terikat dengan sebuah perusahaan atau dengan jadi ASN. Setelah itu kau berbalik ke masyarakat lagi, kau melakukan sesuatu yang bermanfaat, maka itulah mungkin yang dicatat oleh Allah. Jangan sampai kita yang pernah ada di sini sekarang bersama kita sedang kumpul, bersama kita sekarang sedang tadarus, bersama kita sekarang sedang tilawah, sedang qiraah, nanti ngomong kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Surat Al-Munafikun. Hati-hati jangan sampai ayat itu disampaikan saat ini agar kita di-warning dengan ayat itu. Mulai dari Endang Jalil sampai hadirin ya Allah yang hadir pada kesempatan ini, jangan sampai ayat itu nanti menjadi bagian kita minta kepada Allah. Jangan kita minta dengan ayat itu. Itu peringatan dari Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Siapapun yang hadir pada kesempatan ini, usianya boleh bertambah tapi jatahnya berkurang. Entah esok, entah lusa, entah minggu depan, Allah akan memanggil kita. Syukur-syukur kita sudah melalui 2 fase panggilan. Panggilan pertama setiap waktu datang sholat kita datang. Panggilan kedua ketika dipanggil untuk datang ke tanah suci kita datang. Panggilan yang ketiga siapapun nusok sholat, nutara sholat, nusok ngaji, nutara ngaji, anu sehat, anu sakit, lamun datang panggilan katilu, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Moal bisa dicegah. Mending datang keur di masjid keur wiridan keur pangajian. Eta datang keur lalai ka Allah Subhanahu wa taala. Cetruk kira-kira kena jantungna. Ya, karena kan kita tidak tahu akan itu semua. Tapi nanti orang yang munafik itu dalam surat Al-Munafikun disebutkan. Dia akan protes kepada Allah. Rabbi, ya Allah, laula akhartani, kalau bisa ya Rabb, tangguhkan satu saat. Tangguhkan. Jangan dulu ambil ajal saya. Burilang pada itu. Ningali keneh dunia resok. Ningali. Sawah ngeplak. Deposit boba. Rek naon kata Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaqa. Saya akan sedekah ya Allah. Oh, ketika diamanahi rezeki yang banyak, ada pengajian seperti ini, malah yang dituntut hanya pada KM-nya saja. DKM itu nggak bisa ngelola uang, atau uang itu kan dari rakyat, dari masyarakat, dari jamaah. Beliin dong kopi, beliin dong ini. Dia padahal lebih banyak uangnya daripada milik DKM, milik masjid maksud saya. Tapi untuk mengeluarkan fa'asaddaqa, dia tahan-tahan ketika ajalnya. Mau ditarik, mau diambil. Fa'asaddaqa, saya mau berbuat sedekah. Terus rek naon deui Gusti Allah. Rek naon deui sok, rek naon deui. Wa kum minas shalihin. Rek jadi jelema bener. Aya pangajian rek datang rek pura-pura, lain pura-pura teu apa, lain pura-pura sibuk, ya. Sok siapa orangnya yang malam hari ini yang tidak sibuk? Kesibukan kita itu pasti datang terus menerus. Bapak kalau ingin tidak sibuk hanya satu kunci. Doanya ti Rasulullah. Ya. Apa doanya? Wa arihna, istirahat dalam kematian itu dari kejelekan, itu saja. Kalau kematiannya membawa kejelekan, bukan lagi istirahat, sibuk lagi dia. Kira-kira seperti itu. Inilah muhasabah kita pada malam ini. Yang pertama tadi, yuk kita sama-sama tajadi dunia dalam setiap langkah kita. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, ya, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Alhamdulillah, kita selepas sholat selalu
memperbaharui keimanan kita. Satu hari saja kalau ruh kita tidak disuapi dengan kalimat La ilaha illallah, entahkah itu dengan zahir mengatakannya atau secara sirri, maka itu akan menghidupkan keimanan kita. Kalimat La ilaha illallah sering kita ulang-ulang, sering kita baca, insya Allah ketika kita akan menghadap juga kalimat itu yang akan kita bawa. Jadi poin yang pertama, tajdidun niyah, memperbaharui niat kita. Yuk perbaharui niat hidup kita di tahun 2023. Sampai kita menghitung-hitung, memuhasabah apa yang sudah tercapai dalam urusan duniawi. Catat oleh ibu, mobil alhamdulillah 2003 dari Avanza naik ke Ras. Motor alhamdulillah dari Supra, dari Honda Beat naik menjadi merek ini. Alhamdulillah ya Allah, kalau bukan pertolonganmu saya tidak akan bisa seperti ini. Rumah yang ada di samping saya, alhamdulillah ya Allah, masuk juga di catatan keberhasilan tahun ini. Cari lagi, anak saya ya Allah alhamdulillah mau masuk kedokteran, ternyata tahun ini dimudahkan juga. Fabi ai ala irabbikuma tukadziban, maka kata bapak dan ibu sampaikan, maka nikmat yang manakah lagi ya Allah yang akan aku dustakan di hadapanmu. Sujud syukurlah alhamdulillah. Kebalikan yang tadi Pak, 2022, 2021 dulu membuat target untuk kehidupan aja dulu ya, karena dunia ini adalah mazra'ah, dunia ini adalah mazra'ah, dunia ini tempat menanam. Mari kita bekerja ya, mari kita berusaha, bukan untuk leha-leha, mari kita bekerja. Ingin ganti mobil teka laksanakeun, motor gak ganti, target budak masuk kedokteran tidak masuk ya. Rumah yang di samping yang mau dijual menawarkannya juga kepada yang paling dekat, tidak kepada orang lain. Lepas. Ayo introspeksi di situ. Kira-kira apa ya Pak yang kurang dengan kita? Kira-kira apa ya Mah yang salah dengan kita? Yuk kita perbaiki di 2023. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Oh ternyata mama kata yang tadi, kamin amalin yatasawwaru min a'malid dunya fasiru a'malul akhirah. Ternyata kita niatnya yang salah. Berapa banyak dari pekerjaan yang seakan-akan itu urusan dunia tetapi menjadi nilai akhirat karena faktor niatnya ternyata. Ya. Kelihatannya Bapak dan Ibu sedang melaksanakan senam berjamaah di sini, bukan sholat, senam. Senam biar sehat. Kemarin makan 2 tahun itu begitu, jarak 2 meter badan itu supaya itu. Tapi niatnya agar ibadah kita sehat walafiat, agar kerja kita sehat walafiat, itu menjadi nilai untuk akhirat. Kelihatannya dia bekerjanya ke pasar aja, terus ke pasar, belanja dan belanja. Tetapi dia berangkatnya ke pasar niat bahwa di belakang saya sebagai suami, anak dan istri adalah tanggung saya ya Allah fid dunya wal akhirah. Maka saya berangkat ke pasarnya, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kelihatan amal dunia, tapi niatnya baik, jadilah itu nilai akhirat. Dunianya dapat kalau sudah diniatkan akhirat. Punten ibu, mungkin di sini mah enggak seperti itu. Beda dengan di tempat saya. Ibu-ibu kemana-mana kalau abring-abringan pakai mau ke pengajian, seragamnya ganti-ganti. Ya. Ada di sini seragamnya warna kuning, pindah ke sini seragamnya warna merah, pindah lagi ke sini warga pink. Lupa dia keluarnya dari rumah tidak minta izin sama suaminya. Lupa dia keluar dari rumah tidak menyiapkan sarapan buat anaknya. Ya. Sehingga yang pengajian itu seakan-akan untuk ukhrawi, tetapi dunia saja tidak sampai. Disitulah letak kesalahan niatnya. Maka yang pertama yang harus kita perbaiki menghadapi 2023 setelah
mengevaluasi adalah nawaitu kita masing-masing. Nawaitunya apa? Ustadz saya mah nggak pakai target-target lah, ngalir Ustadz semuanya, ya boleh, nggak apa-apa. Banyak yang seperti itu. Tapi akid hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kuat, harus seperti itu, kuat, kokoh, dan yakin setiap apa yang dia berhasil itu, ini bukan karena kepandaian saya. Ini bukan karena kekuatan saya, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala yang terlibat membantu kita. Maka setiap keringat yang keluar dari niat yang seperti itu, kafarah menjadi kiparat buat dosa-dosa kita, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian setelah itu apa Ustaz? Setelah niat, ayo kita merujuk lagi kepada Al-Quran. Tadi mah untuk melawan amilatun nasibah. Jangan sampai amal kita itu, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat, amilatun nasibah, amal yang sia-sia. Tapi harus betul-betul amal yang menghasilkan fid dunya wal akhirah. Karena janji Allah demikian rupa. Ya. Kita berbuat kebaikan dan kebaikan di dunia, kita akan memanennya di akhirat, apalagi kalau niatnya ada. Yang kedua, setelah dievaluasi, kemudian tumbuhkan niat, maka kita merujuk kepada Al-Quran. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ayo berbekalah, berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ibu, kalau ibu sering baca, ya, apalagi di sini banyak ahli ekonomi. Kalau ngomong di TV kita dengar kata ahli ekonomi tahun 2023 itu adalah resesi dunia yang luar biasa. Ngagebeg. Resesi dunia, resesi ekonomi. Ya, tahun 2002. Dibaca lagi yang senang politik tahun 2023 bakal hareudang ku politik. Boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Mereka penganalisa itu berdasarkan ilmu. Mereka ngomong berdasarkan kenyataan. Kita juga melaksanakan berdasarkan dari hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mutlak benarnya, mustahil salahnya. Al-Quran. Ketika Al-Quran menyodorkan kata-kata fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ayat itu adanya di tengah-tengah Allah sedang bercerita tentang haji, tetapi tidak salah kita pakai untuk berangkat ke kantor, tidak salah untuk membangun rumah tangga, tidak salah untuk melaksanakan perbuatan yang bermanfaat. Karena tadi jangan sampai amilah. Nah, ciri-ciri orang takwa itu gimana, Ustaz? Bapak dan ibu lebih tahu daripada saya yakin. Kehusuannya di dalam ibadah vertikal kepada Allah, kehuduannya ketika bersosialisasi dengan sesama manusia, tawaduknya kelihatan, someahnya kelihatan. Kalau ditarik diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau pakai kaidahnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bekal takwa itulah yang akan menyelamatkan. Kusim kuring rek disapenekeun saeutik. Nu kumaha atuh Ustaz? Nu bekal takwa dua we nu bahasa versi Al-Qur'an lah nu bakal selamat. Yang pertama adalah yang mukhlisin di dalam setiap kegiatan. Yang kedua adalah orang yang muhsinin. Mukhlisin, muhsinin. Eta hese. Matak saya hareudang lamun ngomong masalah kieu. Takut sudah pernah disampaikan tetapi feedback ke diri saya sendiri masih belum bisa melaksanakan, tetapi berusaha sekuat tenaga. Ikhlas, mukhlis. Syukur-syukur saudara kategorina. Pamisar Ustaz Ade mah masuk kalimat mukhlas, bukan mukhlis lagi. Beda gitu Ustaz.
lamna fatah dengan lam kasrohna benten cek ahli nahu mah otomatis ngarubah kana makna. Mukhlis mah orang seperti saya, orang seperti bapak, orang seperti ibu. Harus dipaksa dulu Pak, dipaksa. Cing ikhlas, harus dipaksa. Itu baru tataran mukhlis. Baru kalau seperti Nabi itu sudah mukhlas. Allah yang menjaga keikhlasannya. Kalau kita ikhlasnya masih ikhlas tapi tak aya tapianana teh encan. Cuma saya mah daripada teu ikhlas mah mending teu digawe. Salah. Kita masih gak kieu. Si Niki Mirjani, ada penggemar Niki Mirjani di dia. Sim kuring paling sebel Ustaz, jujur. Lain karena geulis lah, naon geulis di Talapung. Ayeuna kan keur di penjara tuh. Di penjara apa ayeuna? Ya. Di Serang Banten. Karena ngobok polisi. Hiji waktu bikin konten. Lu jangan belagu. Sholat aja lu terus-terusan ternyata kehidupan lu kayak begitu. Mafhum mukhalafahnya kalau kata santri, logika kontradiktifnya kan. Gua nih yang tara sholat, muslim dia, gua nih yang tara sholat secara ekonomi berhasil. Kan lamun anu akidahna enek-enekan kene mah goyang. Heeh bener naonnya sholat oge ente gitu. Bukan begitu, Pak. Ya. Kita mah harus melawannya cacak-cacak itu. Ini bahasa pesantren baheula. Cacak-cacak sholat masih seperti itu. Komo lamun tara. Betul enggak, Pak? Itu yang harus kita pakai. Ya, itu dalam ilmu mantek Ustaz ya. Kita belajar seperti itu dalam ilmu mantek. Dia mengungkapkan seperti itu, Bu. Ternyata begitu ditangkap sama polisi, Pak. Belum polisi akhirat, belum baru polisi Serang. Serang Banten, Kurawok, cecurik, Pak. Asup ke penjara, ke Kurawokan. Ya hari ayeuna di penjara bisa keluar bersih, bisa nasi bungkus, mereka wallahu alam bisawab lah. Lagi-lagi wallahu alam bisawab. Karena yang jaganya dia juga manusia. Sigana nutu beukeun duit ngan ukur doma di Garut mah. Duka di Bandung mah. Ya. Itulah di negara abrah kadabrah. Segala bisa dijual belikan dengan fulus. Kullu syai mulus bi fulus wa kullu syai mampus biduni fulus. Sana begitu Pak. Itu di negara lain. Kita mah enggak, Pak. Kita enggak. Ya. Kita ingin justru di tahun 2003 ini saya ingin masuk nanti di akhir kepada surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Saya mau masuk ke situ ayat terakhirnya nanti. Kita semua yang hadir di sini dan mudah-mudahan doa fi doa. Bapak dan Ibu semua bisa melaksanakan, saya juga bisa melaksanakan perintah-perintah dari Allah. Tentu saja biqadri mastata'tum menurut kemampuan kita masing-masing. Dan yang terpenting lagi dari kemampuan itu, di rumah tangga mah semuanya wajib mampu. Wajib mampu. Kenapa Pak? Kita sebagai suami, kita sebagai bapak, kalau ibu bisa melanggang masuk ke surga gara-gara kita sebagai suami, kita masih belum tentu Pak, bertanggung jawabkan dulu oleh Allah. Kalau untuk ibu-ibu enak Bu, ayyu imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat jannah. Sim kuring cari dina hadis anu redaksina sarua mun aya lalaki atau suami anu maot, istrina ridho kana maotna suami, asup ka surga can aya Bu. Tapi kalau ibu-ibu mah geus aya tah jaminan ti Rasulullah. Tinggal tambah wae ibu cintana ka Rasulullah. Mana cintana ka Rasulullah? Ajarkan kepada anak dan cucu kita adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah bersama orang-orang munafik, bagaimana Rasulullah bersama orang-orang kafir, bagaimana Rasulullah bersama orang-orang muslim, itu ajarkan kepada anak kita secara utuh Bu, secara utuh. Ya, paling tidak atau memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Bapak kalau bawa jamaah, pertama saya bawa kalau datang ke Madinah, dibawa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang bagi yang sudah-sudah untuk masuk ke Raudhah itu hanya bisa 1 kali dalam 1 kali keberangkatan.
Dan itu harus pakai rekomendasi atau tasreh. Sudah mah umroh nak mahal tahun-tahun ini teh Pak. Simkuring mulai dari bulan Maret, alhamdulillah tiap bulan berangkat. Itu doa dari Bapak dan Ibu semua, doa dari jamaah. Karena setiap saya bawa jamaah ke sana, saya bawa dulu ke makam Rasulullah, saya perhatikan satu persatu. Cik sejauh mana cinta dan rindunya kepada Rasulullah. Adakah dia ketika di makam Rasulullah mengatakan Assalamu alaika ya Rasulullah, Assalamu alaika ya Habiballah, Assalamu alaika ya khataman nabiin. Tergetar, enggak, paling tidak bibirnya bergetar, matanya keluar air mata. Oh ternyata sudah manasik juga belum bisa seperti ini. Saya bawa lagi yang kedua kali. Bapak kata saya, kan ibu-ibu sama ibu-ibu Bu nggak bisa ya kalau di Masjid Nabawi ya, nggak bisa bareng. Saya lebih fokus kepada bapak-bapak. Bapak rasakan kehadiran Rasulullah. Mumpung kita ada di kotanya, mumpung kita ada di tempat di mana makam Rasulullah SAW, yakinkan bahwa Rasul mengetahui kita menyampaikan salam. Jangankan dari hadapan makamnya, dari sini saja kita bersolawat akan sampai kepada Rasulullah SAW. Maka saya titip tadi kepada ibu-ibu semua, yuk ibu sudah diangkat derajatnya oleh Rasulullah, perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Oh ternyata kedua masih belum dapat. Ketiga saya bawa lagi. Hese-hese ting, apa hese-hese ting dari kumaha tuh. Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan balikna. Maka kita alhamdulillah setiap jamaah yang sudah berangkat bersama kita itu, bukan promosi ini Pak, ngabejaan. Saya sebelum qobla, inda dan ba'da. Qoblanya kita ada manasik, indahnya ketika pelaksanaan, ba'danya kita punya kewajiban untuk merawat jamaah. Jangan sampai keluar uang puluhan juta hanya sekedar tahu naik pesawat 9 jam. Jangan sampai bayar 30 juta sekian hanya tahu merek hotel tanpa tersentuh kalbunya dengan datangnya ke makam Rasulullah, tanpa tersentuh hatinya dengan melihat Ka'bah di depannya. Kira-kira seperti itu Pak, kira-kira seperti itu. Sehingga mudah-mudahan tadi kalau saya berangkat dari ayyu imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat jannah, seorang perempuan yang wafat suaminya ridho atas kematian istrinya, maka dia mendapatkan satu kunci untuk masuk surga. Beda dengan kita sebagai bapak-bapak. Geus mah di bumi urang teh sok dicarekan wae ku istri teh nyapanya sok ngaku mumpung keur ngaji. Heueuh da disebutna ge geuning polda, lain ibu-ibu nu di dieu bu lain. Ibu-ibu polda, polisi dapur geuningnya. Duit diselapkeun dina kopeah kapangi ku pamajikan mah Pak. Duit dituna dina hanapeun ieu kapenak gitu kan. Duit disumput-sumput tina duit 100.000 ge ngomongna mah leuwih 275.000. Kan begitu, kan bae da tabeat istri mah titipan ti Allah Subhanahu wa taala eta teh. Di dunia wae geus sapertos kitu, Pak. Lain teu apaleun, lain sok tara ngaji. Suami itu imam, suatu imam. Ibu itu gampang, seorang istri itu punten, mudah sekali. Ingin masuk surga tinggal taat sama suami. Tetapi kenapa bicaranya sama suami suka lantang? Kenapa matanya suka melotot sama suami? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Ujian untuk kita Pak. Karena itu harus diedukasi terus, harus dididik oleh itu. Eta teh istri Ustad muhun. Sim kuring ngomong bohong. Bisita disieun kaburu maktan indallah. Peluk ku sim kuring mah cing emut, ibu cing emut. Ieu teh imam. Lu ngabentengan hidup dunia jeung akhirat. Kalau dunia na teu dapat, akhirat na teu dapat, rugi. Tah si ieu teh rugi, si ieu teh rugi. Rugi, Pak. So, gaji lain ibu-ibu nu di dieu, punten ulah kasinggung. Ya. Gaji datang ke 13, dicurigai karena belum, padahal keluarnya kan oke. Mana wis. Datang telat. Ces, ibu-ibu yang tara ngaji. Tapi osok ngupingkeun mah bahwa suami itu adalah imam yang harus ditaati oleh seorang istri. Naon ibu Senin Kemis? Ngapain Senin Kemis kalau masih memusuhi suami? Ngapain tahajud? Maaf. Ini renungan, ini muhasabah kita.
Ini untuk istri-istri yang tara ngaji, punten. Sampaikan banyak tadi. Syukur-syukur direkam. Baru siga semangat, siga nu ngamak, lain ngamak semangat. Itu muhasabah. Oh, mungkin dua-dua tidak berhasil itu. Karena itu ya Pak. Mama selalu berani, mama selalu lancang sama Bapak. Padahal kata Rasulullah ya Pak, seandainya manusia disuruh untuk sujud terhadap manusia, maka pertama yang harus engkau sujudi wahai para istri adalah suamimu. Bayangkan. Bayangkan Pak, ini amanat dari agama. Sampaikan Ustaz. Engke Ustaz mau dionang deui lamun siga kitu mah teu naon. Tadi onang oge asal dahar we. Lieur-lieur teuing. Moal ibu-ibu di dieu mah moal. Dionang deui Ustaz nu siga kitu teh gerak teh. Itu Pak. Sombongnya seorang perempuan, sejelek apapun, serendah apapun penghasilannya, ketika dia sudah mengatakan, qabiltu, saya terima nikahnya Anisah, putri Bapak Haji Karun, dengan mas kawin ini dan itu dibayar tunai, di saat itulah copot surganya orang tua ibu-ibu itu, pindah ke surganya suami. Halo, tanggung jawab Pak, dunia akhirat. Beres sudah. Ibu melarang si bapak mau ngasih kepada orang tuanya. Enak aja mama. Enak gimana? Mamahnya yang ngurus, mamahnya yang ngandung. Ibu dapat si bapak udah sama-sama gede. Kebetulan si bapaknya sudah jadi direktur. Enak sekarang si bapak mau masih sama mertuanya, mamah masih melarang, mamah masih mengawasi. Apa haknya dia mengawasi? Tidak ada hak. Halo bapak-bapak, bapak punya kewajiban sama kepada orang tua dengan kepada istri dan anaknya. Orang tua di sana nunggu dari bapak, jangan nunggu dibagi sama istri bapak. Salah gitu Ustaz, kalau saya gaji 13 kasihkan sama orang tua. Tidak, Bapak benar. Tapi lebih baik Bapak ngobrol sama istri, jelaskan sama istri, ngobrol sama istri, begini loh kedudukan saya sebagai suami. Banyak suami yang bukan yang ngaji di sini, bukan. Yang pewe, cicing we, dayus Pak. Ayo muhasabah tahun 2022, tahun 2000 menghadapi 2023. Agar keluarga kita keluarga yang barokah. Bukankah Rasulullah ketika awal seseorang nikah mendoakan bukan cipika-cipiki, wilujeng, selamat. Bukan, eta mah tara ngaji. Nusok ngaji mah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Mudah-mudahan keluarga ieu walaupun rumah tanggana geus 45 tahun cing jadi keluarga anu barokah, keluarga anu sakinah, keluarga anu mawaddah, keluarga anu rahmah. Penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Tah geus 5 menit deui Ustaz. Sakedeung deui itu nya. Udah, tong loba teuing kayak bisi dam. Lamun lebih mah karunya. Tadi sampai di mana, Pak? Hah? Sampai dam. Oh, barokah. Oh, ya. Bapak, kita evaluasi di tahun 2022 ini. Urusan tadi baru urusan dunia saja yang saya sampaikan, termasuk urusan ukhrawinya. Ya, apakah sholat yang saya lakukan masih sholat belajar dulu ketika saya di TK atau di sekolah diniyah? Tidakkah saya ingin mengetahui lagi sekarang sholat lebih dalam dari itu hikmah-hikmahnya? Bagaimana sholat menurut kesehatan? Bagaimana sholat yang sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW? Sekali lagi, hindari capek gawe teka pake atau amilatun nasibah atau berapa banyak perbuatan yang seakan-akan untuk ukhrawi, tapi ketika kita nanti ada di alam barzah tidak ada satupun salat kita yang mendekati kepada kita, tidak ada satupun zakat kita yang mendekati kepada kita, tidak ada satupun saum kita yang dekat kepada kita.
Jangan-jangan Al-Quran yang setiap hari kita baca tidak ada satupun huruf yang mendekati kepada kita. Bukankah kata Rasulullah SAW, Al-Quran ini syafi'an, bakal menjadi syafaat untuk kita semua dari mulai alam barzah. Bahkan kalau ahlul Quran, ahlinya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika wafat dia belum dimandikan sudah ditemani dengan Al-Quran. Dia dimandikan ditemani dengan Al-Quran. Dia dikafani ditemani dengan Al-Quran. Dia sholat ditemani dengan Al-Quran. Dia mau ditanya sama Munkar dan Nakir ditemani oleh Al-Quran. Bukankah Munkar dan Nakir juga pernah bertanya, siapakah engkau? Apa jawab orang yang ada di samping mayit? Saya adalah sahabat dari mayit ini. Saya adalah Al-Quran. Silahkan tugas engkau untuk menanya mayit ini tentang perbuatannya di dunia. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya ulah melebihi waktu pamali geus tunuh jeung bisi mawur loba teuing. Urang cita teh intina muhasabah dina malam ieu. Yuk kita sama-sama secara pribadi kita muhasabah, secara keluarga kita muhasabah, secara tanggung jawab kita muhasabah. Ustad muhasabah terhadap keustadanana, jangan sampai dilemparkeun ka neraka si ustad tanpa hisab asup ka nerakana. Ibu sebagai istri muhasabah, sebagai istri sudah sejauh mana taat kepada suami? Suami bermuhasabah, sudah sejauh mana tanggung jawab terhadap anak dan istri? Karena kita di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan sampai Al-Quran yang menginformasikan kepada kita, istri dan anak kita jadi aduwun lakum, jadi musuh kita. Dimusuhi oleh anak dan istri. Di dunia saja sekarang kita pasti tidak nyaman. Jangan sampai itu terjadi. Maka sebelum masuk 2023 dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan modal ketakwaan kita, dengan modal keikhlasan kita, dengan modal muhsin kita, kebaikan-kebaikan kita optimis. Sebagaimana Rasulullah SAW di awal ketakutan menerima perintah dari Allah, maka Allah memberikan sebuah kekuatan. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'andir, dan beri peringatan. Kita Pak sekarang diam terus. Kita nu benar Pak secara syariat, insyaallah mudah-mudahan secara hakikat. Tetapi diam ketika menghapati kebatilan dan kedoliman, maka itu akan dikalahkan oleh orang yang salah tapi terorganisasi. Kum, bangkit, fa'andir, punten, sedikit. Masih ada 3 menit lagi, mau saya manfaatkan ini waktu. Karena saya harus sesuai dengan jadwal yang sudah dicatat di sana. Kum fa'andir, berilah peringatan. Ayat itu 1440 tahun yang lalu sampai kepada Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah wafat, adalah kita sebagai ahli-ahlinya, ikhwan-ikhwannya Rasulullah SAW. Maka ayat itu kita yang harus menggunakannya sekarang. Qum fa'andir. Ini yang terpenting Pak. Kita setelah beberapa tahun berselimut, umat Islam itu terdiam. Mereka lebih berani kepada kita, adu domba kita. Akhirnya kita sekarang baru tercengang. Oh iya ya, kita sekarang yang menguasai kita ternyata orang-orang yang fobia dengan kita, yang benci dengan kita. Pura-pura saja senangnya karena 2024 punya target. Itu kum fa'andir dari sisi as-siyasah politik. Kum fa'andir dari sisi ekonomi Pak. Tanah di mana sini, di sana sini sekarang sudah yang menguasai si Anu. Si Anu itu tinggal menguasai satu titik saja sekarang. Titik siasah, titik politik, titik kepemimpinan pemerintah dikuasai oleh si Anu. Sudahlah, kita pasti akan berkeringat. Syukur kita masih berkeringat. Tapi anak cucu kita di negeri ini akan kemana dan akan menjadi apa? Itu yang harus kita sama-sama. Ya ayyuhal mudassir, umat Islam yang selama ini terselimuti atau diselimuti atau merasa nyaman dengan selimut itu. Kum fa'andir. Saatnya kita untuk bangkit sekarang dan memberi peringatan.
warabbaka fakabir. Yuk bersihkan jiwa raga kita, yuk bersihkan baju kita. Jangan sampai baju ini adalah hasil korupsi, jangan sampai baju ini hasil kolusi. Bersihkan, buang hal-hal yang seperti itu. Ya, itulah kira-kira Bu, di tahun 2023 ini kita bermodalkan optimis lillahi ta'ala. Tapi kita juga harus berbuat sesuatu, bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk lingkungan. Syukur-syukur bisa untuk bangsa dan negara. Insya Allah, mudah-mudahan dengan etikat kita yang seperti itu, di 2004 Allah menurunkan kepada kita pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang betul-betul membela rakyat, bukan pemimpin yang membela oligarki. Kita sudah muak dengan itu. Kalau 2024 nanti kita salah dalam memilih, maka perjuangan anak cucu kita jauh lebih berat daripada yang kita rasakan sekarang. Kita alhamdulillah sekarang pengajian tidak dilarang, udah dibuka lagi, hanya 2 tahun kemarin tidak boleh. Tapi kalau misalkan orang yang punya modal yang memenangkan lagi kepemimpinan di Indonesia ini, maka mungkin kita adalah bisa dijual belikan kemana saja, bahkan mungkin disingkirkan juga tidak menutup kemungkinan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. As-somadnya kita, pegangannya kita adalah berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan in ahsantu faminallah wa in asa famin nafsik. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak hilaf dan salah tentu saja dari kefakiran diri saya sendiri. Tadi saya membaca surat Al-Isra ayat ke-14, Iqra kitabaka kafa binafsika liyawma alaika hasiba. Mudah-mudahan setelah kita membaca amal catatan kita di 2022 ini, kita menemukan titik keunggulannya, kita menemukan titik kelemahannya. Yang unggul kita pertahankan, yang lemah kita usahakan supaya kita bisa menyempurnakan itu semua. Akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kembalinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Endang Abdul Jalil yang telah menyampaikan materinya yang begitu luar biasa untuk kita pada malam hari ini. Tentunya mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi sebuah ibrah, pengajaran bagi kita semuanya. Kaitan dengan muhasabah ini tentu kita pun mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang senantiasa untuk mempersiapkan diri kita menjadi lebih baik. Ya. Dengan pergantian pertambahannya waktu, tentu kita bisa memperbaiki sesuatu yang kurang baik menjadi baik, sesuatu yang baik kemudian kita tingkatkan kebaikannya menjadi lebih baik, kaitan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tepat 9:30 lebih 4 menit. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan tentu harapan-harapan kita kaitan dengan bertambahnya waktu ya menjadi waktu-waktu yang terbaik, waktu-waktu yang berkah, tambah-tambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama tutup acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.